Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Islam agamaku, Hasanah Ensiklopedia Islam Dunia. Pagi ini kembali hadir ke hadapan Anda untuk berbagi informasi Islami. Semoga menginspirasi dan menjadi motivasi aktivitas Anda hari ini. Pemirsa Hasanah, dalam beberapa peristiwa seringkali ada penampakan yang disebut-sebut sebagai penampakan malaikat. Saat peristiwa perang di Suriah misalnya, atau di Palestina, adanya menyebutkan adanya seseorang berpakaian putih yang disebut-sebut sebagai malaikat. Apakah pada zaman ini memungkinkan malaikat menampakkan diri, mengingat kemunculan malaikat selalu terjadi pada masa-masa kenabian? Sementara saat ini Nabi terakhir Nabi Muhammad SAW telah wafat dan tak ada lagi Nabi setelahnya. Mungkinkah malaikat menampakkan diri di hadapan manusia biasa bukan Nabi? Mungkin saja terjadi jika dikehendaki Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malaikat juga memungkinkan muncul di hadapan orang biasa seperti kita, tidak harus muncul di hadapan para Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Inilah yang dikabarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam riwayat Muslim, bahwa ada seorang laki-laki yang sedang dalam perjalanan mengunjungi saudaranya di daerah lain. Allah mengutus seorang malaikat yang duduk menunggunya perjalanan. Ketika laki-laki itu melihatnya, malaikat itu menghampirinya dan bertanya, "Kemana engkau hendak pergi?" Laki-laki itu menjawab, "Aku ingin menemui saudaraku di desa ini." Malaikat itu bertanya, "Apakah kamu sedang ada urusan dengan saudaramu itu?" Orang itu menjawab, "Tidak, aku ingin mengunjunginya karena sebab aku mencintainya, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala." Mendengar jawaban laki-laki itu, malaikat kemudian menunjukkan identitas dirinya sambil mengatakan, "Aku adalah utusan Allah kepadamu, mengabarkan bahwa sesungguhnya Allah mencintaimu seperti halnya engkau mencintai saudaramu." Karena Allah, kasus malaikat menampakkan diri pada manusia biasa juga terjadi di masa-masa sebelum Islam, yaitu pada masa Nabi Musa alaihissalam. Kemunculan malaikat yang menjelma sebagai manusia biasa dalam rupa yang bagus dan tampan. Akan tetapi saat malaikat muncul menemui orang mukmin dari umat Nabi Musa dalam rupa yang jelek dan buruk, menemui 3 orang dari Bani Israel. Pagi ini diinformasikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari, sesungguhnya ada 3 orang di kalangan Bani Israel. Pertama, menderita penyakit kusta. Kedua, rambutnya rontok hingga botak. Dan ketiga, orang buta. Allah kemudian mengutus malaikat kepada mereka. Malaikat pun mendatangi orang pertama yang berpenyakit kusta, lalu bertanya, "Apa yang paling kamu inginkan?" Ia menjawab, "Warna yang indah, kulit yang bagus, dan hilang dariku apa yang membuat orang merasa jijik." Malaikat itu pun mengusap tubuh si kusta itu, dan seketika itu pula hilang penyakitnya. Orang itu diberi warna kulit yang indah dan bagus. Malaikat itu kembali bertanya, "Harta apakah yang paling kamu sukai?" Ia menjawab, "Onta." Kemudian malaikat memberikan onta yang hamil kepadanya. Ia berkata, "Semoga Allah memberikan keberkahan kepadamu atas hewan tersebut." Selain itu, malaikat mendatangi orang kedua yang mengalami kebotakan dan bertanya, "Apa yang paling kamu inginkan?" Ia menjawab, "Rambut yang bagus, dan hilang dariku apa yang orang merasa jijik." Malaikat itu pun mengusapnya dan seketika itu hilang masalahnya. Orang itu mendapatkan rambut yang bagus. Malaikat bertanya lagi, "Harta apa yang paling kamu sukai?" Orang itu menjawab, "Sapi." Malaikat bertanya lagi, "Apa yang paling kamu sukai?" Orang itu menjawab, "Sapi." Malaikat bertanya lagi, "Harta apa yang paling kamu sukai?" Ia menjawab, "Sapi." Ia pun diberi sapi sedang hamil. Malaikat itu berkata, "Semoga Allah memberikan keberkahan bagimu pada hewan tersebut." Sesudah itu malaikat mendatangi orang yang buta dan bertanya, "Apa yang paling kamu inginkan?" Dia menjawab, "Aku ingin agar Allah mengembalikan penglihatanku, agar aku dapat melihat kembali." Malaikat pun mengusap penglihatannya dan Allah pun mengembalikan penglihatannya. Malaikat itu lantas bertanya lagi, "Apa yang paling kamu inginkan?" Dia menjawab, "Kambing." Laki-laki itu pun diberi seekor kambing yang sedang hamil.
Tidak lama kemudian, hewan-hewan yang diberikan oleh malaikat kepada 3 orang itu semua melahirkan, hingga masing-masing memiliki 1 lembah, yang lain 1 lembah sapi, dan yang ketiga 1 lembah kambing. Selanjutnya, malaikat itu mendatangi kembali orang pertama yang dulunya menderita penyakit kusta. Malaikat datang dalam rupa dan bentuk orang yang menderita kusta. Malaikat berkata, "Kasihinalah aku, perbekalanku habis dalam perjalanan ini. Tidak ada yang kuharapkan dapat membantuku pada hari ini selain Allah, dan engkau aku memohon kepadamu dengan nama Allah yang telah menganugerahkanku kepadamu warna dan kulit yang bagus, serta harta onta yang banyak, sesuatu yang bisa membantuku bisa mencapai tujuan perjalananku ini." Orang itu menjawab, "Banyak sekali permintaanmu." Maka malaikat itu berkata, "Sepertinya aku mengenalmu. Bukankah dahulu kamu pernah menderita penyakit kusta sehingga orang-orang membencimu? Bukankah dahulu kamu orang yang fakir, lalu Allah memberimu?" Orang itu menjawab, "Aku mewarisi harta ini dari leluhurku yang terhormat." Malaikat itu berkata, "Jika engkau berdusta, maka semoga Allah mengembalikanmu seperti keadaan semula." Lantas malaikat mendatangi orang kedua yang sebelumnya menderita kebotakan. Malaikat datang dalam bentuk sosok yang menderita kebotakan. Orang itu menjawab seperti orang pertama. Lalu malaikat menjawab, "Jika kau berdusta, maka Allah akan mengembalikan keadaanmu seperti semula." Kemudian malaikat itu mendatangi orang yang sebelumnya menderita buta. Malaikat datang dalam bentuk dan sosok yang buta pula, lalu mengatakan, "Kasihinilah aku, sedang dalam perjalanan dan perbekalanku habis. Tidak ada yang kuharapkan dapat membantuku kecuali Allah, dan engkau aku memohon kepada Allah yang telah mengembalikan penglihatanmu seekor kambing yang aku pergunakan bekal dalam perjalanan ini." Orang itu menjawab, "Dulu aku buta, lalu Allah mengembalikan penglihatanku. Maka ambillah apa saja yang kau sukai dan tinggalkan sekehendakmu. Demi Allah, hari ini aku tidak akan menyusahkanmu dengan membebanimu dengan apa yang telah kau ambil. Peliharalah hartamu. Sesungguhnya kalian hanya diuji Allah. Telah ridho kepadamu, tapi Allah murka pada kedua sahabatmu." Kisah yang diceritakan sahabat Abu Hurairah ini bisa kita ambil kesimpulan bahwa malaikat tidak selalu menampakkan diri dan menjelma menjadi orang yang rupawan, tapi juga terkadang menjelma menjadi orang buruk rupa. Dan beberapa kasus yang diceritakan sendiri oleh Nabi SAW ini sekaligus membuktikan bahwa penampakan malaikat bisa saja terjadi kepada orang-orang biasa, dan penampakannya bisa dilihat oleh banyak orang. Hanya saja yang perlu diingat, penampakan malaikat pada orang biasa pada masa ini sangatlah rentan dari kesalahan, karena kita tidak bisa bertanya langsung kepada yang bisa menjawab, yaitu Nabi Muhammad SAW, karena beliau sudah wafat. Sejauh ini kita hanya bisa menduga berdasarkan tanda atau penampakan yang pernah terjadi pada masa Nabi yang harus diwaspadai. Penampakan pada masa kita bisa saja dilakukan oleh jin dan setan yang ingin menggoda dan menyesatkan manusia. Imam An-Nawawi menegaskan bahwa penampakan malaikat kepada selain Nabi sangatlah mungkin terjadi pada orang-orang soleh. Wallahu a'lam bishawab. Menjawab, "Aku mewarisi harta ini dari leluhurku yang terhormat." Malaikat itu berkata, "Jika engkau berdusta, maka semoga Allah mengembalikanmu seperti keadaan semula." Lantas malaikat mendatangi orang kedua yang sebelumnya menderita kebotakan. Malaikat datang dalam bentuk sosok yang menderita kebotakan. Orang itu menjawab seperti orang pertama. Lalu malaikat menjawab, "Jika kau berdusta, maka Allah akan mengembalikan keadaanmu seperti semula." Kemudian malaikat itu mendatangi orang yang sebelumnya menderita buta. Malaikat datang dalam bentuk dan sosok yang buta pula, lalu mengatakan, "Kasihinilah aku, sedang dalam perjalanan dan perbekalanku habis. Tidak ada yang kuharapkan dapat membantuku kecuali Allah, dan engkau aku memohon kepada Allah yang telah mengembalikan penglihatanmu seekor kambing yang aku pergunakan bekal dalam perjalanan ini." Orang itu menjawab, "Dulu aku buta, lalu Allah mengembalikan penglihatanku. Maka ambillah apa saja yang kau sukai
dan tinggalkan sekehendakmu. Demi Allah, hari ini aku tidak akan menyusahkanmu dengan membebanimu dengan apa yang telah kau ambil. Peliharalah hartamu, sesungguhnya kalian hanya diuji Allah. Telah ridho kepadamu, tapi Allah murka pada kedua sahabatmu. Kisah yang diceritakan sahabat Abu Hurairah ini bisa kita ambil kesimpulan bahwa malaikat tidak selalu menampakkan diri dan menjelma menjadi orang yang rupawan, tapi juga terkadang menjelma menjadi orang buruk rupa. Dan beberapa kasus yang diceritakan sendiri oleh Nabi SAW ini sekaligus membuktikan bahwa penampakan malaikat bisa saja terjadi kepada orang-orang biasa, dan penampakannya bisa dilihat oleh banyak orang. Hanya saja yang perlu diingat, penampakan malaikat pada orang biasa pada masa ini sangatlah rentan dari kesalahan, karena kita tidak bisa bertanya langsung kepada yang bisa menjawab, yaitu Nabi Muhammad SAW, karena beliau sudah wafat. Sejauh ini kita hanya bisa menduga berdasarkan tanda atau penampakan yang pernah terjadi pada masa Nabi yang harus diwaspadai. Penampakan pada masa kita bisa saja dilakukan oleh jin dan setan yang ingin menggoda dan menyesatkan manusia. Imam An-Nawawi menegaskan bahwa penampakan malaikat kepada selain Nabi sangatlah mungkin terjadi pada orang-orang soleh. Wallahu a'lam bishawab. Hanya saja yang perlu diingat, penampakan malaikat pada orang biasa pada masa ini sangatlah rentan dari kesalahan, karena kita tidak bisa bertanya langsung kepada yang bisa menjawab, yaitu Nabi Muhammad SAW, karena beliau sudah wafat. Sejauh ini kita hanya bisa menduga berdasarkan tanda atau penampakan yang pernah terjadi pada masa Nabi yang harus diwaspadai. Penampakan pada masa kita bisa saja dilakukan oleh jin dan setan yang ingin menggoda dan menyesatkan manusia. Imam An-Nawawi menegaskan bahwa penampakan malaikat kepada selain Nabi sangatlah mungkin terjadi pada orang-orang soleh. Wallahu a'lam bishawab. Goda dan menyesatkan manusia. Imam An-Nawawi menegaskan bahwa penampakan malaikat kepada selain Nabi sangatlah mungkin terjadi pada orang-orang soleh. Wallahu a'lam bishawab. Pada orang-orang soleh. Wallahu a'lam bishawab.